Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada episode yang ke-59 ini adalah merupakan episode terakhir, episode terakhir di pembahasan menu bar, dimana di episode pertama kita sudah membahas mulai dari file sampai selesai, edit, view, layout, dan seterusnya. Kita sudah sampai membahas di menu window. Ya, pada kesempatan kali ini sengaja kita buatkan satu episode saja, ya, satu sesi saja pembahasan mengenai menu help ini. Pada intinya, menu help ini berfungsi untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna oleh CorelDRAW. Jadi di sini ada produk help, di sini berfungsi untuk membantu ya pengguna atau kita bersama yang bingung dengan isi ya yang terdapat pada CorelDRAW. Jadi di sini maksudnya produk help di sini nanti CorelDRAW itu seperti apa toh? Ya, seperti apa penggunaannya dan seterusnya. Jadi di sini akan CorelDRAW itu akan memberikan informasi ya. Silahkan teman-teman, karena di sini tidak terkoneksi dengan internet sehingga tidak tidak dapat diakses ya, tidak dapat diakses. Silahkan teman-teman diklik saja bila ingin bertanya, kemudian mencari tahu mengenai produk-produk yang ada dari CorelDRAW. Di sini teman-teman bisa mengekliknya di produk help. Jadi otomatis di sini akan langsung mengakses di situsnya CorelDRAW. Kemudian berikutnya di sini ada welcome screen. Welcome screen di sini berfungsi untuk menampilkan halaman selamat datang yang berisi beberapa penjelasan mengenai CorelDRAW. Nah, di sini biasanya teman-teman, welcome screen di sini tampil ketika kita selesai menginstal pertama kali. Nah, biasanya di situ tampilannya seperti ini. Ya, teman-teman, insya Allah sudah tidak asing lagi ya di sini. Nah, di sini teman-teman, welcome screen. Di sini akan tampil di sini tentang Corel, seputar Corel itu apa saja. Dan di sini open recent, kemudian di sini ada workspace, kemudian ada tampilan klasik seperti apa, ya. Kemudian ada di sini need help dan seterusnya. Di sini akan ada video tutorialnya bahkan. Ya, teman-teman silahkan di di explore, diklik-klik saja. Kemudian di sini ada membership, subscription, ya. Di sini ada penjelasannya. Jadi welcome screen di sini biasanya ada ketika pertama kali install. Ya, kalau sudah beberapa kali biasanya ada di sini ada checkbox seperti itu. Apakah welcome screen ini akan ditampilkan? Nah, begitu. Nanti kalau dicentang berarti akan terus tampil ketika CorelDRAW kita buka. Namun ketika kita hilangkan centangnya maka dia tidak akan tampil ketika aplikasi CorelDRAW dibuka. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada video tutorial, berfungsi untuk menampilkan panduan tutorial berupa video ya. Jadi video ini sudah sudah disediakan oleh CorelDRAW juga ya. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya ya. Di sini mau apa gitu kan. Cuma di sini error ya. Teman-teman silahkan dilihat saja untuk menu-menunya, di explore ya. Kebetulan di sini error ya. Biasanya video yang disertakan oleh CorelDRAW itu adalah video tutorial, bagaimana menggunakan toolnya, bagaimana tracing dan seterusnya. Oke, berikutnya di sini ada hint. Ya, di sini ada hint. Hint di sini berfungsi menampilkan bantuan fungsi-fungsi tool. Nah, hint itu seperti ini. Nah, seperti tadi atau di ini ya, pada episode sebelumnya kita sudah melihat hint ketika kita memilih object manager, ya kan? Kemudian kita memilih fill docket dan seterusnya, kita diberikan untuk hint panduan ya, panduan. Terus kemudian ketika kita memilih workspace yang light, maka akan keluar hint lagi. Nah, di sini akan ada penjelasan-penjelasan. Nah, di sini ya teman-teman bisa belajar secara detail ya. Di sini topiknya apa ya. Kemudian ketika diklik juga akan mengakses ke online seperti itu. Kemudian berikutnya di sini setelah hint selesai, di sini ada quick start guide. Ya, di sini berfungsi untuk memulai panduan secara cepat. Jadi di sini kayak panduan singkat lah ya, panduan singkat. Di sini panduan dari CorelDRAW yang sudah disediakan. Di sini akan mengakses situs resminya ya. Karena di sini kami tidak terhubung dengan internet, maka tidak bisa diakses. Yang jelas quick start guide di sini seperti panduan singkat lah ya, kami menyebutnya panduan singkat. Kemudian berikutnya di sini ada insight from the expert. Ya, di sini berfungsi untuk menampilkan tutorial-tutorial berupa PDF. Nah, di sini luar biasa nih ya, layanan yang diberikan oleh CorelDRAW untuk penggunanya.
Kemudian berikutnya what's new di sini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai fasilitas ya terbaru dari CorelDRAW. Ya, diklik saja nggak masalah. Ya, ini biasanya sudah disediakan di welcome screen. Ya, di welcome screen di sini banyak sekali. Di sini apa sih yang baru? Biasanya di setiap setiap update versi biasanya di situ akan disertakan apa sih yang diupdate ya, seperti fitur apa, tampilan, menu-menu, ya situ akan dimunculkan seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada highlight ya, highlight what's new. Ya, di sini berfungsi untuk memberikan highlight ya, sorotan pada suatu yang baru pada versi sebelumnya. Di sini tidak ada highlight ya di sini. Ya, biasanya kalau ada biasanya di bagian mana sih yang bagian mana sih yang baru begitu, maka dia akan memberikan kayak tampilan ini ya, penegas seperti itu ya, sejak versi 5 maupun 6 ya. Diklik saja maka nih ya, di sini disorot, kemudian di sini juga disorot, kemudian di sini product help di sini ya, di sini yang disorot di sini berarti yang tidak ada di versi sebelumnya. Nah di sini ya kan, tag properties dan seterusnya dia akan disorot oleh CorelDRAW. Di sini maksudnya adalah tambahan ya dari menu versi sebelumnya ke versi yang baru yang dilengkapi. Jadi seperti itu di highlight. Kemudian ketika kita power clip ya, power clip di versi sebelumnya itu kan juga sama ya. Di situ power clipnya ada di atas sini, sedangkan kita sudah bisa klik kanan. Itu salah satu yang baru di CorelDRAW versi 17 atau X7. Kemudian berikutnya di sini ada update. Ya, di sini update ya, otomatis untuk mengupdate Corelnya ya, berfungsi untuk memperbarui versi Corel yang digunakan ke versi terbaru. Jadi kalau teman-teman koneksi terhubung dengan internet, kemudian ingin upgrade ya, update ya, diupdate dengan versi terbaru ya, tinggal klik saja. Klik maka dia akan mengupdate Corelnya. Kemudian di situ ada CorelDRAW.com, berfungsi untuk memperkenalkan komunitas CorelDRAW.com dan terdapat di situ ada link yang dapat dikunjungi. Ya, di sini kita akan diarahkan ya ke dalam sebuah komunitas pengguna CorelDRAW ya. Pengguna CorelDRAW di sana kita bisa sharing teman-teman, dan sharing dengan pengguna-pengguna yang sudah expert di dalamnya ya, tentu untuk menambah pengalaman. Kemudian di sini ada Corel support ya. Corel support di sini berfungsi untuk membantu kalian atau membantu kita bersama yang bingung dengan isi yang terdapat CorelDRAW. Jadi hampir sama dengan product help tadi ya. Jadi kalau support di sini lebih ke kita chattingan lah ya, kita berkontak ya, berkomunikasi dengan admin daripada CorelDRAW tersebut. Sedangkan product help di sini hanya menunjukkan semacam ya, katakanlah penjelasan yang dapat kita baca. Sedangkan di support di sini kita bisa berkontak ya, jadi kita mengirimkan pesan kepada admin daripada CorelDRAW. Kemudian di sini yang berikutnya ada About CorelDRAW Membership ya. Di sini berfungsi untuk menampilkan deskripsi membership ya, dari cara menjadi member, kemudian di sini yang standar maupun premium. Jadi bagaimana sih panduan-panduan untuk menjadi member, kemudian member itu ada berapa jenis, kemudian apa bedanya standar dan premium. Ini akan jelas di About CorelDRAW Membership. Kemudian berikutnya ada account setting. Nah, di sini berfungsi untuk membuat akun baru maupun membuka akun yang sudah dimiliki ya. Apabila teman-teman memiliki akun ya, di CorelDRAW ya, teman-teman bisa mengaturnya melalui account setting ini ya. Apabila belum ya, teman-teman ya silahkan mendaftar terlebih dahulu ya. Kemudian sign in di sini berfungsi untuk membuat akun. Di sini yang lebih tepat masuk akun ya. Kalau account setting ini tuh untuk mengatur akun, kalau sign in berarti untuk masuk ya. Tentu ketika teman-teman nanti klik sign in di sini, sign in diklik akan login. Kalau teman-teman belum punya akun, maka di situ tentu fungsinya akan berubah menjadi membuat akun baru. Oke. Dan yang terakhir di sini teman-teman, di sini akan about CorelDRAW ya. Yang terakhir di sini adalah About CorelDRAW. Di sini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai CorelDRAW. Jadi hampir sama dengan welcome screen tadi ya. Cuman di sini lebih simpel saja ya, lebih simpel di sini untuk sistem infonya. Kemudian jadi untuk sistem required ya. Nah, di sini kemudian displaynya,
kemudian printingnya dan seterusnya teman-teman bisa melihat secara sederhana. Legal notice di sini, kemudian listen, dan seterusnya teman-teman bisa mengakses. Ya, itu adalah buat CorelDRAW. Jadi seperti itu teman-teman, pembahasan mulai dari file hingga help sudah selesai, dan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekali lagi dukung kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat untuk kita bersama dan menjadikan teman-teman lebih paham bagaimana cara penggunaan CorelDRAW. Dan insya Allah kita akan membuat sesi baru ya, pembahasan mengenai toolbox yang ada di sebelah sisi kiri di sini teman-teman. Kita akan bahas mulai dari pick tool ya di sini, mulai dari pick tool sampai insya Allah kita akan bahas di sini ya sampai di edit fill. Selamat belajar dan tetap semangat.